Para sahabat semua, selamat malam. Jadi pada kali ini saya ingin membahas tentang baterai jam tangan ya. Jadi baterainya yang bulat itu. Baterainya bulat seperti ini biasa disebut dengan baterai lithium jam tangan ya. Nah, ini saya ingin membahas karena saya ingin membeli baterai ini kok kesulitan ya. Kesulitan karena ada spesifikasinya, spesifikasi produk yang ditawarkan itu online itu tidak menyebutkan diameternya berapa, tebalnya berapa, itu hanya menyebutkan kodenya saja. Jadi kalau kita beli baterai jam tangan, itu akan lebih mudah kalau kita tahu kodenya. Kode baterai di jam tangan itu ada kodenya ya. Nah kalau menyebutkan kodenya itu sudah langsung cocok ya dengan jam tangan kita, atau kalau mau dipasang itu di jam tangan nanti langsung bisa masuk. Nah permasalahannya ini saya mau beli baterai yang bukan ada di jam tangan. Jadi ini baterainya ini seperti ini nih ya. Ini baterainya kecil, baterai lithium juga ya. Ya. Ini di dalam test pen ini baterainya juga lithium seperti ini ya. Jadi nah ini baterainya mati, jadi nggak mau nyala tadinya ya. Nah ini baterainya sudah diganti nih. Ya. Jadi test pennya ini memang test pen serbaguna ya. Ya, kalau cerita tentang tes pen ini nih bisa mengecek listrik. Kalau ada listriknya ini nggak usah ditempel langsung ke kabelnya, langsung menyala. Nah itu kelebihan tes pen ini. Cuman ini baterainya mati. Ini kan diganti, ini bisa diganti dari sini. Diganti baterainya dari sini. Nah baterainya setelah diambil itu seperti ini. Jadi, nah ini kan ada kodenya nggak nih? Kalau dibaca sulit juga nih, ada kodenya bang ya. Di kamera nih. Nah itu mungkin ada tulisannya kecil sekali ya, tapi nggak bisa kebaca kalian sudah akhirnya grepes-grepes gini. Nah, ini baterainya tumpuk lagi ya, ditumpuk kayaknya sih dilem dia. Jadi dilem ini ada 3 baterai ya, 3 baterai. Dan saya sudah ukur ini tegangannya memang sekitar 10 volt. Ya, sekitar ya. Jadi multitester saya memang tidak tepat, tetapi angkanya menunjukkan sekitar 10 volt. Jadi saya membeli baterai, saya ukur dulu nih diameternya, di sini diukur nih. Kalau pakai penggaris biasa di sini kan ketemunya ini kurang dari ya, kalau pakai penggaris biasa ini itu jadi kurang dari 1 cm ya, sekitar ya, kalau diameter sininya ya, diameter sini itu sekitar 7 cm ya, sekitar 6 6 kalau lihat di sini ya, antara 6 sampai 7, jadi nggak begitu jelas. Harusnya diukurnya pakai kalau mau pas banget pakai itu namanya kaliper ya, menggunakan kaliper itu diameternya akan pas. Nah ini kita kan mau beli baterainya kan harus pas diameternya. Masalahnya nanti nggak bisa masuk ke dalam sini kalau baterainya terlalu besar. Kalau saya lihat tuh ada yang beberapa yang menyebutkan diameternya itu, ada yang diameternya itu 2 cm. Nah 2 cm kan besar, 20 mili ya. 2 cm kan segini nih. 2 cm nggak, oh kedua itu nggak masuk. Terus ada yang 1 cm juga nggak masuk ya. Terlalu gede 1 cm. Nggak masuk, jadi harus lebih kecil dari 1 cm lah ya. Akhirnya saya mencari-cari, memang kalau di sini orang kan di video kan begini, menawarkan baterai begini ya. Saya kan anak kira-kira itu kira-kira baterainya berapa senti ya dibanding dengan kuku.
kira-kira mungkin sama dengan ini ya. Saya kira-kira begini kalau pegang. Nah, ini orang itu menawarkan baterainya seperti ini. Nah, dan itu biasanya ada kode-kode di sini. Nah, ini contohnya baterainya ini ada kode SR626SW 377. Itu yang ditampilkan sama mereka itu kode. Jadi kalau ditanya itu diameternya berapa, Mas? Yang penting kodenya harus sama. Kode yang kode ininya harus sama, nanti bisa dimasuk ke jam tangan. Nah, kalau kodenya sama kan, nah saya nggak tahu kodenya yang ini kodenya berapa ini nggak pakai kode. Jam tangan juga belum tentu tertulis kodenya ya, memang tahu itu jam tangan kodenya. Yang penting kan berapa ininya bisa masuk nih, terus tebalnya mungkin ini tebalnya juga beda nih ternyata. Ini lebih tipis yang ini lebih tipis. Ini dibanding ini agak tebal gitu. Tapi masih bisa dipakai karena ada pairnya ya, selain baterai ini ada pair, jadi pairnya panjang. Jadi masih menekan dari atas ke bawah ini masih menempel, jadi nggak masalah nih. Walaupun ininya uh, lebih tipis, yang ini lebih tipis, tetapi karena ada pair yang panjang jadi bisa dipakai. Terus kemudian ini juga di lem nih. Ini saya lemnya tadi nggak pakai lem yang itu lem. Nah, saya pakai lem uhu aja nih. Pakai lem uhu untuk nempelkan ini supaya tak lepas ya. Baru dimasukkan ke sini. Untuk memegang aja, untuk memegang aja tadi, bukan untuk permanen ya. Jadi masih kontak. Dan lem itu kan permanen, lem apa sih? Lem Korea misalkan. Lem Korea itu kan permanen. Kalau ini lemnya enggak, bukan yang lem permanen. Nah, jadi ternyata itu ini ada kode-kode ya. Ada kode-kodenya ini di ini. Nah, kalau saya udah pelajari ini sebelum beli tadi udah lihat ya. Ternyata itu kodenya ada huruf pertama itu menunjukkan jenis bahan yang digunakan untuk baterai. Jadi misalkan ini kan S, kalau yang ini S itu berarti silver oksida. Kalau C itu lithium, kemudian kalau P itu zinc cair, kalau L alkalin. Nah, ini S ya. Kita tidak perlu kode ini, yang penting. Tapi kalau ini disebutkan sih ya di spek barang ini, kalau ini tuh tegangannya 3 volt. Nah, itu. Jadi kode yang pertama ini menentukan jenis baterai dan tegangannya, biasanya begitu. Jadi tegangan dari baterai lithium ini antara 1,5 volt sampai, atau dua macam lah, 1,5 volt dan 2 volt itu yang dijual di pasaran. Nah, kemudian angka yang R yang kedua, huruf yang kedua itu R kan. Nah, ini huruf keduanya selalu R karena itu hanya bulat, round ya, artinya round atau bulat. Nah, kemudian yang ketiga ini ada huruf setelah ada angka setelah huruf kedua, ada angka setelah huruf kedua. Nah, ini menunjukkan ukuran atau diameter. Tapi diameter angka ini tidak persis sama, misalkan ini 6, diameternya itu 6,8. Kalau jadi tadi kan diukur pakai penggaris, ketemunya antara 6 sama 7 tadi ya. Jadi memang ini 6 itu diameternya 6,8 mm ya. Kalau 4 4,8, kalau 5 5,8, 7 7,9. Nanti kalau udah ini 10 baru dia sama dengan 10 mili. Kalau 20 mili. Jadi cuman ini ada kode lain, ini mungkin kalau kode yang lain ini mungkin kode produksi ya, karena tidak ada keterangan yang dipelajari sama saya. Ini kode ada 626 SW itu
26SW377 itu mungkin kode produk dia ya. Kalau yang depan itu kode standar internasional, jadi pasti sama. Nah, kalau sudah tahu kode begini maka bisa tepat itu ya. Nanti kalau beli baterai ini bisa diukur berapa diameternya, kemudian beli baterai yang diameternya segitu gitu. Jadi nggak akan salah. Kalau ngawur hanya percaya sama gambar dan kira-kira yang datang bisa tidak cocok ya. Nah, itu begitu saja yang mengenai kode-kode yang ada di baterai lithium. Kemudian kalau ini baterai yang ini beda ya, beda spek, jadi tidak mengikuti aturan yang ini. Kalau baterai ini aturannya beda lagi ya. Khusus untuk baterai jam yang bulat seperti ini itu ada kodenya yang ada artinya. Nah, begitu saja konten kali ini, semoga bermanfaat.